Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 29 Januari 2022, hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 4, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, para murid berteriak, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Teriakan para murid ini dikarenakan rasa takut dan frustrasi mereka. Namun juga sebenarnya teriakan itu merupakan teriakan kita kepada Tuhan Yesus manakala situasi-situasi dalam kehidupan kita menggoncang iman kita. Namun berbagai krisis sebetulnya memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam rasa percaya kepada Tuhan Yesus selagi merasakan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan yang dialami oleh para murid ketika badai menerpa seperti yang kita dengar tadi sebenarnya sangatlah wajar, karena para murid merasa takut dikarenakan kapal mereka akan tenggelam dan nyawa mereka terancam. Pengalaman takut pasti pernah dialami oleh setiap orang. Namun, ketakutan para murid itu menjadi tidak wajar. Mengapa? Sebab mereka lupa bahwa Yesus ada di antara mereka. Maka dapat dimengerti kalau Yesus marah dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Kalau kita renungkan kata-kata Yesus itu, hal itu merupakan ajakan Yesus agar kita bersikap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, perasaan takut bisa dialami oleh setiap pribadi. Bagi anak-anak, mungkin yang ditakuti ialah kegelapan. Bagi pelajar, ketakutan yang dialami berupa nilai yang kurang baik atau takut kalau pacarnya direbut orang. Bagi orang tua, mungkin takut akan masa depan anak-anaknya. Semua itu sangatlah wajar, namun kita perlu menyikapinya dengan tenang dan positif. Saudara yang terkasih, dalam warta Injil tadi, Yesus juga berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan Yesus ini ajakan supaya kita mengalami ketenangan dan percaya padanya ketika mengalami situasi sulit. Ketenangan dan percaya adalah kunci. Oleh karena itu, ketenangan yang coba kita ciptakan akan sangat membantu kita untuk berpikir jernih dan menyadari kehadiran Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menyertai kita dalam segala sesuatu akan membuat kita berani dalam menghadapi aneka tantangan dan kesulitan hidup. Saudara yang terkasih, pengalaman para murid di tengah danau juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan Kyrios dan Juru Selamat kita.
Dia ada bersama kita setiap saat, bahkan ketika angin topan dan ombak kehidupan sedang mengamuk dengan dahsyat dan sangat mengancam keberadaan kita. Melalui sakit kita, kelemahan kita, kekhawatiran, dan keputusasaan kita, Yesus ingin mengajar kita untuk mengandalkan diri kepadanya secara lebih total. Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita merasakan kesepian, putus asa, maka berserulah kepada Allah. Dia akan menghibur dan menolong kita mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Mohonlah kepada Roh Kudus untuk menghibur dan menyemangati kita setiap hari. Dia akan mengangkat diri kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita harapkan. Fokuskanlah perhatian kita kepada Tuhan selagi kita bermasalah dan membutuhkannya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segenap ciptaan dan satu-satunya Allah bagi hidup kita. Selagi kita menaruh rasa percaya kita kepada Yesus, maka kita pun akan dihibur menyaksikan bahwa Dia tidak pernah memungkiri janjinya kepada siapapun dan Ia tidak pernah meninggalkan seorang pun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Aku menaruh segala sesuatu ke dalam tangan-tangan kasih-Mu. Berdirilah di sampingku, ya Yesus, selagi aku menghadapi kesulitan-kesulitan dan mengalami kepedihan. Aku sepenuhnya menaruh pengharapanku dalam diri-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.